Nah, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan saya Jan Samsir dari Prodi Informatika dengan nilai Samsir 1. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang program yang sudah saya buat. Pertama, kita lihat dulu apa yang harus dibuat. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menambahkan kode yang sudah ditulis pada artikel 1, yaitu informasi ini perolehan nilai, perbedaan L dan pembalikannya serta pointer. Terus di sini kita diminta untuk menambahkan kode-kode tersebut ke home controller dengan nama metode informasi nim sebagai informasi nim dalam kurung nim, perolehan nilai sebagai perolehan nilai dalam kurung str-base64, perbedaan L dan pembalikannya sebagai perbedaan L dalam kurung str-base64, dan pointer adalah pointer dalam kurung str-base64. Terus inputnya juga kita diminta untuk mengubah data input menjadi str-base64. Jadi langsung saja ke kodenya. Nah, jadi ini kodenya. Jadi di sini kita menggabungkan empat kode tadi ya. Nah, jadi pertama-tama ini langsung aja masuk. Isinya ada RS controller. Yang ini aja langsung. Ya. Nah, di sini ada namanya sebuah kelas bernama home controller. Jadi empat kelas tadi bakal kita simpan semuanya di dalam home controller sebagai metode. Jadi yang pertama ada informasi nim. Nih, jadi informasi nim ini dia bakal ini gunanya buat memberikan informasi tentang nim mahasiswa. Jadi cara kerjanya itu pertama kita bakal merequest sebuah parameter string. Ya, sebuah parameter string di mana string ini adalah nim. Nah, jadi kalau misalnya dia terus nanti kalau misalnya dia nimnya itu 0 atau panjangnya kurang dari 8, dia bakal menampilkan pesan nim tidak valid. Terus ada prefix ini kayak jadi ada bagian lain ini gunanya itu kayak buat mengekstrak yang ada pada nim itu. Jadi di sini kan di sini nim misalnya nim indeks yang ketiga, berarti dia bakal menentukan kode program studi berdasarkan 3 angka yang di belakang. Terus ini angkatannya itu 20 ditambah indeks yang kedua lah. Berarti kan dia tadi kan ada 8. Berarti indeks yang di depan itu 3 di skip, dan indeks yang di belakang itu 5 di skip. Berarti dia bakal dilihat indeks yang keempat dan kelima. Terus ada dash tree ini buat menentukan nomor urutnya. Jadi nomor urut ya, kira-kira untuk menentukan nomor urutnya itu dia panjang nimnya itu akan dikurangi 3, jadi cuma nomor urutnya dikurangi 3 indeksnya dan indeks. Oke. Kalau saya nggak ditemu, nah jadi inilah kira-kira nim dan prodi yang ada nanti bakal diambil dari ketentuan ini. Kalau saya nggak ada satu yang dari sini, dia bakal mengeluarkan unknown. Nah, terus dia bakal program itu bakal mengembalikan ini nanti. Terus peran nilai, kalau peran nilai itu dia bakal menghitung yang akhir dan menentukan grade dari nilai yang dikirim. Di sini karena tadi kan permintaannya pakai format str-base64 kan. Ya berarti kita bakal buatlah nama metodenya itu str-base64 perolehan nilai yang akan menerima parameter string str-base64. Nah, terus pertama-tama kan tadi diminta pakai str-base64, jadi kita buatlah dulu dia kayak mana lah biar bisa jadi str-base64. Nah, caranya itu kita pakai decode base64 ini, decode base64. Jadi ini metodenya ya, dia bakal membuat string ini bakal jadi string biasa, yaitu decode yaitu str-base64.
Terus habis itu kita bakal memisahkan barisnya, terus kita bacalah setiap barisnya itu dengan format pakai format ini ya. Nah jadi di sini ada looping ya, jadi kalau misalnya untuk setiap baris itu nanti parse ya ini. Jadi ini guna looping ini bakal dipakai buat menentukan dia sampai mana nilai bobot data juga sampai mana aja. Ya udah, berarti dia bakal berjalan terus sampai selesai, sampai ada lagi datanya yang bakal diambil. Nah oke. Baru yang terakhir ada calculate grade. Ya calculate grade, jadi sini bakal diketahui nilainya itu berapa. Nah dia bakal mengembalikan ini lah nanti kalau programnya akan mengembalikan ini. Terus ada calculate grade. Nah jadi kayak standarnya gitu, jadi 85 itu A, 75 B, 65 C, 55 D, rasanya E. Itulah inti kondisionalnya. Terus ada perbedaan R. Kalau perbedaan R itu digunakan untuk mematikan jarak hasil pergerakan kayak pad gitu antara jalur dan antara jalur awalnya sama kebalikannya. Ini kan tadi diminta pakai STR6 base 64 juga kan. Ya udah, jadi kita buat aja parameternya dia benar STR base 64. Jadi kita buat lagi fungsinya buat mengambil buat mengubah stringnya itu jadi STR base 64. Ini dia. Oke, baru di sini ada calculate endpoint. Calculate endpoint ini dia buat ini metodenya ini digunakan untuk menghitung koordinat akhir dari pad aslinya. Terus ada reverse pad, ini kebalikannya, yang kebalikan padnya tadi. Kan calculate endpoint itu kan dia pad asli, kalau reverse pad ini dia pad kebalikan. Terus calculate ya. Terus ini calculate endpoint ini buat menghitung koordinat akhir yang kebalikan. Ini kalau reverse pad ini dia belum akhir, ini cuma membalikkan endpoint tadi, calculate endpoint. Kalau calculate endpoint yang awal, inilah calculate endpoint yang terakhir, inilah kebalikannya. Nah terus ini gunanya buat menghitung jarak ya. Jadi kira-kira inilah fungsinya metodenya, ini variabelnya untuk menghitung jarak. Nah habis itu programnya bakal mengembalikan ini pad original kemudian ada metode lagi calculate endpoint. Calculate endpoint ini apa sih gunanya? Calculate endpoint ini kayak tadi kan udah jelas kan, jadi ini kayak implementasinya gitu. Tadi kan sudah kita inisialisasikan, ini sudah kita deklarasikan aplikasinya. Udah, berarti ini di sini ada switch case. Di mana switch case-nya ini menjelaskan kalau bisa dia U, berarti dia ada di Y plus koordinatnya. Kalau misalnya dia di D, berarti koordinat itu Y min min, R X min R X plus ya gitu lah. Reverse pad itu tadi itu sama aja kayak calculate endpoint, cuman dia membalikkan aja yang case-case-nya ini. Nah ini kan terbalik dia kan, case U append ya append D ya, pokoknya membalikkan lah. Baru lanjut ada pointer. Kalau pointer ini dia gunanya buat menemukan kata string, kata yang paling sering muncul dengan awalan term. Jadi ini kan pointer kan, ya udah kan karena tadi diminta str base 64 juga, berarti kita bikinlah parameternya, dia bakal menerima string dengan format str base 64. Berarti ini kita buat lagi fungsinya yang buat mengubah string itu menjadi str base 64, format str base 64. Baru kita bakal pertama kita bisalah teksnya itu jadi bagian-bagian kecil, karena kita mau menentukan
kata yang awalannya, berarti dia dibagi menjadi dua, awalan dan top word. Ya, kita bagi menjadi dua, top word dan word biasa. Ya udah, berarti baru kita bakal hitung lah. Kita hitung lah dia kata apa aja yang dimulai dari ter, di mana kita bakal pakai yang kita nih pakai hashmap. Di sini kita bakal, ini gunanya buat menghitung semua kata yang dimulai dengan ter. Ya udah, habis. Nah, ini kan ada variable word kan. So, kalau ini kalau misalnya dia ketemu ada yang kata pakai ter. Kalau misalnya dia nggak ketemu katanya dia nggak pakai ter, ya berarti dia bakal mengembalikan tidak ditemukan kata yang berulang ter. Tapi kalau misalnya dia ketemu, dia bakal mengembalikan kata ter yang paling sering muncul adalah sekian. Di sini ada top word kan. Nah, top word ini gunanya buat menghitung jumlah yang kata yang ada ter tadi. Ya itulah. Terus ada ini decode base 64, ini fungsi yang kita pakai tadi buat mengubah formatnya itu ke SR base 64. Ya berarti jadi dia inilah fungsinya. Jadi setiap input bakal, jadi dengan menggunakan metode decode base 64, setiap input bakal diganti menjadi format SR base 64 sesuai dengan permintaan soal tadi. Selanjutnya ada home controller test. Jadi home controller test ini dia gunanya buat menguji home controller tadi. Ya udah, berarti home controller test ini sebenarnya sama, cuman kayak kalau di sini kita lihat kan, ini ada before each test. Before each ini dia gunanya buat memastikan kalau misalnya dia sebelum dimulai dia bakal ngecek apa ready atau tidak. Kalau misalnya ready, dia bakal ngetes. Ini ada tes kan, yang pokoknya yang add test ini berarti gunanya buat menguji. Ada tes semua berarti menguji. Ya udah, berarti ini kalau yang ini gunanya buat ngetes metode tes informasi ini juga sama. Ini juga sama. Cuman ini apa sih bedanya yang tes ini? Beda ini sebenarnya skenario-nya. Kalau di sini kan kita lihat ini lengkap dia kan, ada NIM, ada saja dikasih NIM-nya. Berarti dia mengeluarkan NIM-nya lengkap. Ini NIM-nya lengkap kan. Berarti dia mengeluarkan data yang lengkap. Tapi ini NIM-nya nggak lengkap kan. Ya udah, berarti dia bakal mengeluarkan pesan yang menyatakan bahwa NIM-nya itu yang mengembalikan pesan di mana NIM-nya itu tidak lengkap. Kira-kira begitulah. Terus untuk informasi NIM, kalau misalnya dia peroleh nilai, ini juga ngetes buat peroleh nilai. Cuman ini juga beda-beda tadi konteksnya. Kalau ini kan dia lengkap datanya kan. Ya udah, berarti dia mengembalikan yang lengkap. Ya, kira-kira seperti itulah. Nah, kalau yang kayak gini, ini kan dia datanya kosong kan. Ya udah, berarti dia mengembalikan 0 dan grade A. Terus untuk yang 3 perbedaan L juga sama tadi. Ini menguji perbedaan L berdasarkan skenario yang berbeda. Kalau ini kan dia menguji lengkap datanya kan, UULL ini dan UULL ini memang sudah tahu ini ya programnya apa itu UULL, dan dia dapat sehingga program itu dapat mengeluarkan output yang sesuai. Kalau misalnya ini kan dia kosong kan ini, nah berarti kan gak ada inputannya, ya udah berarti memberikan 0. Jadi seperti itulah. Dan yang ini terakhir, ini paling ter. Nah ini kok ini kan kayak terbaik, ini kan berarti 3 ter kan. Ini skenario untuk terbaik. Berarti dia ada terbaiknya ada berapa kali, mesti 3 kali. Kalau ini kan hello world, gak ada kantornya, ya udah berarti dia mengeluarkan ini. Nah, baru ya kira-kira itulah. Selanjutnya ya udah, berarti kalau misalnya kita jalankan programnya kurang lebih bakal seperti ini.
Di sini kita pakai sling boot ya. Kalau di sini ini kenapa ya ada error, karena kan jujur saja ini belum semuanya selesai 100%. Mungkin ada beberapa yang outputnya tidak, output pada home ini mungkin tidak sesuai dengan tes di home controllernya, jadi itu kenapa dia error. Tapi kalau saya kita lihat di webnya server, nah ini jadi di sini ada yang error ini 8 dari 50 biji dia misbranch, dan 1 dari 547. Kalau misalnya kita lihat lebih lanjut, itu dapat di sini dapat dilihat kalau misalnya misbranch-nya itu paling banyak di perolehan nilai string. Ini yang kuning ini ya. Ya kira-kira seperti itu Pak. Berarti kemudian sudah saya kerjakan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian pesan saya, terima kasih.